Nah, di samping saya ini merupakan penghasilan saya selama saya membuka toko di Shopee mulai Januari kemarin. Ya lumayan ya untuk menambah beli paket data atau paket internet. Daripada duitnya nganggur, mending diputar untuk membuka toko di Shopee. Nah ini, langsung saja tipsnya kita lihat, cekidot. Kembali lagi di channel Al-Amin dan Keluarga. Pada kesempatan kali ini saya mau share pengalaman pribadi bagaimana cara untuk mendapatkan orderan pertama di aplikasi atau di toko Shopee. Ini merupakan pengalaman pribadi, jadi real ya, bukan hanya teori, tapi ini apa yang saya lakukan selama ini. Oke, langsung aja kita cekidot. Tips pertama untuk mendapatkan orderan pertama adalah kita harus membuat produk kita terlihat berapa kali terjual gitu kan. Jadi kalau misalkan kita melihat produk di halaman itu kan pasti, kalau yang pasti pertama kan belum ada yang terjual ya, masih nol atau bahkan nggak ada gitu kan. Nah kalau kita lihat produk-produk para kompetitor gitu kan pasti ada 100 terjual, 10 terjual gitu kan. Nah sedangkan kita yang membuka Shopee yang baru pertama kali itu belum ada gitu kan, masih nol. Nah itu kan membuat orang pas kita melihat produk kita, ya belum terjual ya itu kan, ya udahlah skip. Yang kedua, yang ketiga dia lihat produk-produk di teman-teman kita yang lain gitu kan. Nah yang pertama adalah yang saya lakukan ini caranya sedikit tricky ya, cuman kalau menurut saya sih ini nggak masalah gitu kan. Jadi saya membuat orderan fiktif. Orderan fiktif itu bagaimana? Jadi orderan fiktif itu saya menggunakan HP istri saya untuk membeli toko saya gitu. Jadi paham kan? Jadi istri saya kan pasti punya akun Shopee juga, biasalah cewek kan pasti sering belanja ya. Nah di situ istri saya membuka tuh produk saya yang sudah kita upload tadi gitu kan. Produk yang sudah kita upload, set. Nah oke, kita order. Nah pastikan ordernya itu banyak gitu kan. Nah yang saya lakukan pada toko saya ini adalah ordernya itu sebanyak 10 biji gitu kan. Nah kita order, istri saya order, kemudian kita proses barangnya, kita kirimkan. Otomatis kita sendiri kan yang menerima produknya gitu kan. Nah nanti duitnya dari Shopee kan, dia kan masuk ke Shopee. Nah dari Shopee akan masuk ke toko kita. Nah dari situ istri saya kan sudah menerima produk. Nah produknya itu kita nilai, review bintang 5. Terima kasih telah menggunakan, terima kasih barang sudah sampai, packing bagus gitu kan. Nah itu akan membuat produk kita seolah-olah terbeli sebanyak 10 gitu kan. Nah setelah itu selesai, otomatis barangnya ada tuh, kita pas lihat di produk, oh sudah terjual 10, padahal yang beli adalah istri kita sendiri gitu kan. Tips yang kedua adalah pastikan harga produk kamu lebih murah dari kompetitor. Itu yang saya lakukan. Jadi misalkan harga kompetitor itu 180, pastikan harga yang kalian pasang itu 175. Nah, minimal segitu ya. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas gitu kan. Jadi standar. Jadi pastikan dulu lebih murah dari kompetitor gitu kan. Kenapa? Karena mindset orang itu pasti membeli yang paling murah gitu kan. Terus loh, kenapa kok nggak murah sekalian? Misalkan kompetitor 180, kita 160 gitu. Jangan. Karena kalau misalkan seperti itu, si calon pembeli akan meragukan toko kita. Bener nggak sih ini harganya segini gitu kan? Jadi kredibilitas kita dipertanyakan kalau harganya terlalu murah gitu kan. Jadi pastikan harganya lebih murah dari kompetitor, tapi gapnya tidak terlalu jauh gitu kan. Nah dari situ pembeli akan
tertarik sama produk kita, bahwa yang paling murah yang mereka pilih gitu kan. Itu yang paling murah. Oke. Tips yang ketiga adalah respon cepat ketika kalian di chat gitu, dan berikan pelayanan yang terbaik gitu kan. Jadi ketika calon pembeli menemukan produk kita dan mereka ngechat, "Kak, apakah produknya ready? Apakah produknya ori?" Langsung kita tanggapi dengan sangat ramah, dengan cepat dan responsif gitu ya. Jadi ketika seorang pembeli ditanggapi oleh penjual atau seller, kita sebagai seller, ketika responnya sangat cepat, pasti sangat senang gitu kan. Mereka akan melihat, wah, produknya ini lebih murah nih, dan responnya sangat cepat gitu kan. Maka si pembeli tidak akan berpikir panjang untuk membeli produk kita. Oke Kak, kita beli produk ini, kita coba dulu gitu kan. Set, kita coba, karena udah kita pelayanan bagus, lama-kelamaan kalau kita memberikan produk yang bagus, lama-lama akan balik lagi gitu kan. Repeat order gitu kan. Nah, tips yang terakhir yang saya gunakan adalah memanfaatkan iklan pencarian pada Shopee. Kenapa? Karena setiap kita ketik kata kunci di Shopee, kalau misalkan kita toko baru, pasti belum tentu toko kita itu langsung paling atas. Pasti di bawah banget, tenggelam di laut ya. Nah, kita gunakan fasilitas iklan pencarian yang ada di Shopee gitu kan. Jadi ketika di googling, di Shopee, di search di Shopee gitu kan, misalkan produk kita gitu kan. Produk kita misalkan ABC, produk ABC gitu kan. Nah, ketika kita menggunakan iklan yang berbayar itu, otomatis produk kita yang baru, walaupun kita baru, tapi karena ada fasilitas iklan, kata pencarian itu, produk kita akan pasti di atas gitu kan. Nah, produk iklan ini relatif murah ya, relatif. Hanya saya sih masangnya cuman paling 50.000 bisa sampai 1 minggu, bahkan lebih sih, 2 minggu gitu. 50.000 itu untuk memastikan bahwa produk kita itu selalu di atas. Jadi kan kalau misalkan search gitu kan, kalau di Shopee kan kita search pasti ada yang atasnya itu, kalau yang bahasa Inggris ads gitu kan, atasnya iklan gitu kan, ada iklan gitu ya, 2 produk gitu. Nah, biar kita selalu di atas, biar kita dilihat, produk kita dilihat oleh calon pembeli. Nah, itu kita harus mengiklankan gitu kan. Demikian tadi tips bagaimana cara mendapatkan orderan pertama yang saya lakukan sendiri, pengalaman pribadi. Yang pertama, pastikan kita membuat orderan fiktif, yaitu orderan dari istri saya supaya tampak ada yang terjual, yaitu 10. Yang kedua, yaitu pastikan harga lebih murah dari kompetitor Anda, tapi jangan terlalu murah supaya lebih kredibel. Yang ketiga, yaitu respon harus cepat ketika calon pembeli itu menanyakan sesuatu. Dan yang keempat, gunakan fasilitas iklan pencarian pada Shopee supaya produk kita ada yang paling atas. Oke, demikian. Apabila ingin mengetahui bagaimana cara iklan, bagaimana cara menentukan kata kunci pada Shopee gitu kan, supaya ada yang order, silahkan komen di bawah mau apa tipsnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, demikian tips dari saya simpulkan secara singkat. Tips yang pertama, kita bikin orderan fiktif, orderan dari istri kita. Tips yang kedua yaitu pastikan harganya murah. Tips yang keempat, yang ketiga, apa lagi lupa.